Mantan pacar mengirim gelembung hijau tengah malam. Celana dalamku semua terbawa angin. Aku ingat sebelumnya kamu membelikan beberapa yang baru. Kamu pasti belum buang, kan? Jangan salah sangka. Aku tidak sengaja mencari alasan untuk menghubungi. Cuma celana dalamku memang cantik. Aku membalasnya secara santai. Buang beberapa, sisanya dipakai orang lain. Setelah mengirim pesan, aku langsung tidur. Mantan pacar malah menjadi gila. Dipakai siapa? Yang kamu beli untukku. Kenapa boleh dipakai orang lain? Apakah tubuhnya lebih baik dariku? Apakah dia mengerti cara memakainya? Keesokan harinya, video aktris top yang menangis terkapak di malam hujan menjadi trending. Setelah peringatan panas berkelanjutan selama setengah bulan, Badan Meteorologi memutuskan membatalkan gelombang panas karena masuknya semester baru, menerapkan hujan buatan. Namun karena kurang pengalaman, hujan buatan berubah menjadi topan buatan, membalik banyak balkon rumah warga. Celana dalam berterbangan di udara, disebut oleh netizen sebagai krisis celana dalam. Karena hujan deras, sistem listrik di kompleks kami mengalami masalah. Jadi aku menaruh ponsel lebih awal dan tidur. Tidak kusangka saat bangun, aku melihat pesan dari Liu Ruyan, berita dari keluarga Jiu Jiu. Kamu benar-benar memakainya orang lain. Aku tidak percaya. Ya, kamu bisa sekaligus mengirim beberapa, tapi aku harus jadi kaisar. Aku menghela napas, baru saja ingin menjelaskannya kepadanya. Lalu aku menerima telepon dari sahabat baik. Lihat trending cepat, sangat lucu. Mantan pacarmu sepertinya akan menjadi catatan kriminalmu. Aku membuka Weibo dan melihat nama Liu Ruyan, diikuti oleh seekor macan besar. Klik video yang dipasang di atas trending. Di dalam video, Liu Ruyan berlari kencang di tengah hujan deras. Sambil berlari, sambil mengusap air mata. Tidak hanya aku yang bingung, pengguna di kolom komentar juga kebingungan. Apakah ini cuma abstrak atau sedang syuting? Syuting di hujan deras seperti ini. Liu Ruyan terlalu berdedikasi. Ya, pasti itu syuting. Kalau tidak, hujan deras seperti ini, mantan aktris tidak mungkin sedang mengejar celana dalam yang terbawa angin. Tidak bisa dipastikan. Kalau malah untuk memperingati cinta yang telah mati, netizen secara sukarela bermain meme di kolom komentar. Tapi semua mengira dia sedang syuting. Sampai aku membuka pintu, melihat Liu Ruyan meringkuk di depan pintu. Pakaian Liu Ruyan setengah kering. Rambutnya berantakan parah. Seluruh tubuhnya menggulung menjadi satu gumpalan. Menutup mata, bersandar pada kusen pintu. Pipi berwarna merah tidak wajar. Mungkin karena terburu-buruan keluar. Dia memakai satu sandal di kakinya. Dan kehilangan satu lagi. Ada luka-luka kecil yang rapat di kakinya. Liu Ruyan. Aku menggoyang bahunya. Ternyata dia sangat panas. Dengan pasrah, aku menggendongnya ke ruang tamu. Lalu memberinya obat penurun demam. Setelah aku lelah mengerjakan penurunan suhu secara fisik, dia terbangun. Mata kami bertemu. Mata berbunga persik Liu Ruyan langsung memerah. Kakak? Suara Liu Ruyan agak serak. Dan ada sedikit keluh kesah yang hampir tak terlihat. Aku menyentuh dahinya. Memberi obat penurun demam. Lalu dia meminumnya. Liu Ruyan tidak mengulurkan tangan, langsung membuka mulut, menyantap kapsul dengan bantuan tanganku. Sentuhan ujung lidah pada telapak tangan, seperti ada aliran listrik yang mengalir lewat telapak tanganku, membuatku bergetar hebat. Secara refleks, aku menempatkan tangan di belakang. Air mata di sudut mata Liu Ruyan. Nada suaranya penuh keluh kesah dan dingin. Kakak, aku tiba-tiba muncul di rumahmu. Kakak perempuan tidak marah, kan? Aku mau bilang padamu, wanita yang terlalu pelit tidak boleh tidak mengerti apa-apa. Tidak seperti aku. Selama kakak bahagia, apapun yang kamu minta, aku bersedia melakukannya. Oh ya, aku belakangan ini sering berolahraga. Mau nggak kamu lihat, Chen? Liu Ruyan bilang sambil ingin melepas pakaiannya. Aku buru-buru menghentikannya. Saat kamu tidur, manajermu sudah meneleponmu beberapa kali. Bagaimana kalau kamu balas satu dulu? Liu Ruyan menutup kancing dengan kecewa. Mengeluarkan ponsel. Menelpon manajer. Kak Li. Telepon baru terhubung. Langsung terdengar teriakan keras seperti singa. Liu Ruyan. Kamu ada apa? Keluar main malam-malam begini. Seni pertunjukan. Terus apa yang kamu posting di Weibo? Mulai hari ini, akun Weibo MU diambil alih oleh studio. Sambil Liu Ruyan menjelaskan ke manajer. Aku buka lagi Weibo. Baru saja menonton video dia dengan Ye Lei Ben. Belum sempat lihat Weibonya. Ternyata dia semalam datang ke depan rumahku. Lalu dia lagi posting kegilaan di Weibo. Pada jam ke-1148 setelah putus sama kakak. Entahlah dari mana datangnya perempuan licik yang pergi ke rumah kakak tanpa celana dalam. Benar-benar licik. Sial, kakak cuma main-main dengan mereka. Kakak paling peduli pasti padaku. Wanita pintar tidak banyak bertanya. Kakak mudah tergoda begitu. Mulai sekarang aku tidak akan tertawa lagi. Untuk menghukumnya, aku memutuskan untuk mencuci celana dalamnya dengan wajah dingin. Selesai. Aku memaafkannya. Siapa yang menyuruh orang suka dia? Liu Ruyan setelah gila rasanya enak. Netizen penuh tanda tanya. Ini situasinya apa? Ada orang baik yang bisa merangkum? Otakku sudah tidak bisa berpikir lagi. Di atas itu mungkin tentang Liu Ruyan jatuh cinta, putus tapi masih teringat mantan pacar. Liu Ruyan sepertinya masih merasa situasinya belum cukup kacau. Lalu dia khusus membalas beberapa penggemar. Tidak putus. Aku? Liu Ruyan? Mengulang lagi. Aku tidak putus. Aku masih berpacaran dengan kakak. Tolong jangan lagi menyebarkan fitnah tentangku. Kalau tidak, aku akan menempuh jalur hukum untuk melindungi hakku. Ternyata mantan aktris yang putus juga jadi penjilat. Ya, luar biasa. Aku menjilatnya dengan lebih tenang. Jadi lebih percaya diri. Liu Ruyan kembali. Aku bukan penjilat. Lagi pula aku tidak putus dengan kakak. Aku tidak setuju. Itulah kesenangan kecil di antara kami berdua. Aku diam-diam melihat komentar di bawah. Di sisi Liu Ruyan, telepon sudah diputus. Mendekat dengan lengket. Terpasang di tubuhku. Kakak, rasanya sangat tidak enak. Dengar dulu. Apakah hatiku berdebar? Sambil berkata, dia menarik tanganku, meletakkannya di keindahan musim seminya. Setelah menahan diri, aku menyentuhnya 2 kali, lalu segera menarik kembali. Tenanglah sedikit. Maksudku sebenarnya ingin dia tenang dulu. Baik,
Lalu aku mengukur suhu tubuhnya. Tapi dia tampaknya salah mengerti maksudku. Dengan mata merah, sambil membuka kancing, sambil tercekik. Kakak, kamu tidak mau aku lagi. Tubuhku juga tak bisa menahannya lagi. Akhir-akhir ini aku terus berolahraga. Tidak apa-apa kalau kamu menganggapku sebagai pengganti untuk hiburan. Kakak, lihatlah aku. Baik tidak, aku seharusnya tidak sembrono menuntut putus. Wajah Liu Ruyan pucat. Dengan hati-hati menarik ujung bajuku. Suara isak-isak yang terputus-putus terdengar jelas di ruang tamu yang sunyi. Aku baru saja hendak menjelaskan. Telepon agen Liu Ruyan kembali masuk. Menangis? Menangis? Menangis. Sudah tahu kamu hanya menangis. Para penggemar membuatmu lari sambil menangis. Sebelum kamu lepas pakaian, setidaknya tarik tirai dulu. Ada paparazzi di gedung seberang yang sedang memotret diam-diam. Aku dan Liu Ruyan menoleh. Tepat melihat cahaya yang dipantulkan lensa kamera di gedung seberang. Tidak tahu berapa kali hari ini marah. Aku menatap Liu Ruyan dengan tak berdaya. Bagaimana perusahaan kalian berencana menjelaskan? Saya akan berusaha menyesuaikan dengan ponsel. Gadis di seberang terdiam beberapa detik. Lalu dia cepat berbicara. Biarkan saya dulu rapat dengan Departemen PR. Setelah telepon diputus, saya lagi mengukur suhu tubuh Liu Ruyan. Dia masih demam. Pertama, ganti pakaian yang basah. Keringkan rambut. Saya akan cari pakaian bersih untukmu. Saya mengacak lemari. Hanya menemukan satu gaun putih bermotif bunga yang ditinggalkan adik saya di sini. Saat menyerahkannya ke Liu Ruyan, dia jelas terkejut. Jadi, Kak, ternyata kamu selalu suka tipe seperti ini. Mungkin dia melihat kebingungan saya. Liu Ruyan cepat mengambil pakaian itu dan pergi ke kamar mandi. Setelah dia selesai, keluar kembali. Kak Li sudah mengirimkan rencana PR kepada saya. Sangat sederhana dan klise. Mengakui hubungan pacaran lewat acara varietas pasangan. Sedangkan Liu Ruyan, perilaku semalam dan pagi ini diartikan sebagai perselisihan kecil antar pasangan. Setelah badai reda, kalian mengumumkan perpisahan lagi. Karakter Liu Ruyan yang selalu berpikir tentang cinta dapat menarik lebih banyak penggemar. Memang, saya mengerti. Ini adalah solusi paling cost-efektif saat ini. Tapi melihat kalimat, badai reda, saat mengumumkan perpisahan, hati saya masih terasa pahit. Liu Ruyan juga melihat kalimat itu. Dia langsung mengambil ponsel di atas meja kopi, mulai mengetik dengan cepat. Lalu dia mengeluh ketikannya terlalu lambat, dan menghapus semuanya. Mulai mengirim pesan suara. Tarik kembali kalimat itu. Aku dan kakak tidak akan berpisah. Jangan ngomong sembarangan. Memberi tekanan pada kakak. Liu Ruyan dan Ji Boda sudah terikat. Kalau aku menelan, kita tidak akan pernah terpisah. Cepat tarik kembali. Kalau tidak, tunggu sampai aku menikah dengan kakak. Aku pasti tidak mengundangmu di pernikahan. Meskipun manajer tampak kebingungan, tapi tetap menarik kembali kata itu. Otakmu tidak bagus. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Materi acara varietas pasangan. Aku sudah mengirimkannya kepadamu. Minggu depan mulai rekaman. Sebaiknya kamu tampil baik untukku. Setelah mematikan ponsel, Liu Ruyan menatap kakakku dengan wajah penuh harap. Apakah kamu benar-benar bersedia ikut acara varietas pasangan bersamaku? Melihat aku mengangguk, matanya langsung bersinar. Jadi, aku masih anjing kecil penurutmu? Aku agak tak berdaya. Tentu saja tidak baik. Jadi aku masih orang penurut kecilmu, kan? Untuk sementara, ya, aku pasti berusaha mengubah sementara menjadi selamanya. Liu Ruyan, seluruh dirinya terlihat pulih secara nyata. Awalnya karena demam, seluruh tubuhnya lesu. Sekarang benar-benar berseri-seri. Karena akan ikut acara varietas pasangan. Pastinya harus memakai pakaian pasangan. Harus beli. Apakah nanti kita harus memasak sendiri? Jadi dalam beberapa hari ke depan aku harus memanfaatkan waktu untuk belajar masak secara intensif. Dengar-dengar sutradara itu pandai mengerjai orang. Tampaknya masih perlu belajar beberapa trik agar dia tahu betapa hebatnya aku. Kakak, percayakan saja padaku, aku pasti bisa merawatmu dengan baik. Beberapa hari kemudian, di acara varietas, meskipun penonton sudah bersiap-siap untuk kumpulan bintang besar di musim kelima, namun ketika aku dan Liu Ruyan muncul di kamera, komentar masih kosong sesaat. Apakah inilah tokoh yang membuat aktris utama menangis di malam hujan? Sangat tampan. Kakak, uang saku bulanan saya 1.500. Bersedia memberikannya kepadamu. Apakah 1.314 cukup untuk menghidupi kamu? Kakak sangat tampan. Saya awalnya ingin menjual iPad untuk membelikanmu hadiah, tapi pelayan berkata ini untuk memesan di Haidilao. Menyuruh saya pergi. Bolehkah saya tanya? Kakak menerima pertunjukan kecil. Cukup naik ke panggung dan tukar cincin dengan saya. Naskahnya hanya satu kalimat. Saya bersedia. Selesai. Selain itu, dapatkan sertifikat yang diakui negara. Bagaimana menurutmu? Saya akhirnya mengerti kenapa Liu Ruyan menjadi gila di tengah malam. Saya juga ingin menjadi anjing kakak yang masuk ke ruang tamu. Beberapa grup tamu lainnya sudah mengobrol. Kali ini ada 3 grup tamu yang berpartisipasi dalam rekaman. Selain saya dan Liu Ruyan, ada juga selebriti It Makoto dan istrinya Lin Ruosui, pembawa acara Bai Ningbing dan suaminya Fang Yuan. Saya dan Liu Ruyan di antara semua tamu. Satu-satunya pasangan yang belum menikah dalam acara ini. Awalnya adalah sesi ice breaking, menguji seberapa dalam pemahaman pasangan. Setiap pasangan harus menulis jawaban masing-masing berdasarkan pertanyaan. Sesi yang cukup klise, tapi penonton tetap menantikan. Pertanyaan pertama, apakah kalian punya selera atau pantangan makanan? Saya berpikir sejenak. Saya menulis jawabannya. Waktu habis. Saat mengungkapkan jawaban, Liu Ruyan menulis semua jawaban saya benar. Namun jawaban saya tentang Liu Ruyan semuanya salah. Ketika Liu Ruyan bersama saya, tidak makan bawang, jahe, bawang putih, ketumbar, durian, suka tomat dan makanan laut. Namun jawaban Liu Ruyan tentang dirinya justru berlawanan dengan saya. Suka bawang, jahe, bawang putih, ketumbar,
Durian, tidak makan tomat, alergi makanan laut. Pertanyaan kedua, apa jenis pakaian yang paling kalian suka pakai? Masih hanya jawaban saya yang semuanya salah. Saya menulis Liu Ruyan paling suka memakai gaun polos. Namun jawaban benar Liu Ruyan ternyata gaun bermotif bunga. Baru saya menyadari. Hari ini Liu Ruyan memakai gaun panjang bermotif bunga. Terlihat lebih ceria dan imut dibanding sebelumnya. Akhirnya hasil permainan, dua grup lain menjawab beberapa soal dengan benar semua. Sedangkan grup kami tidak ada satu soal pun yang benar. Melihat papan skor yang menyilaukan itu, saya mengerutkan sudut mulut sedikit. Kapan kamu mulai suka makan durian? Liu Ruyan tertawa bodoh. Baru saja memutuskan beberapa waktu lalu. Hehe. Pembawa acara mungkin tidak menyangka ada yang mendapat skor serendah ini. Terdiam 2 detik baru ingat untuk menyelamatkan situasi. Tampaknya Liu Ruyan belum berhasil menenangkan. Boda-boda bahkan khusus menulis jawaban yang sepenuhnya berlawanan. Haha. Semua yang hadir adalah orang cerdas. Mendengar itu, dia tertawa beberapa kali, lalu mulai mengalihkan topik. Melihat komentar netizen sepanjang acara, pendapat mereka juga beragam. Apakah ini benar-benar pasangan? Bagaimana bisa semuanya salah ketika dibicarakan? Tidak mungkin mereka pasangan kontrak. Kan? Lihat dari sudut lain. Mendapat nilai rendah mudah menjadi nilai 0. Tidak mudah. Apakah kamu tidak menyadari bahwa jawaban Jiboda kebetulan berlawanan dengan Liu Ruyan? Jawaban Jiboda sebenarnya sebagian besar benar. Siapa sangka kebiasaan Liu Ruyan begitu berubah-ubah. Meskipun pembawa acara tepat waktu menyelamatkan situasi, tetapi netizen mulai meragukan hubungan saya dengan Liu Ruyan. Segmen ice breaking selesai. Para tamu sudah saling mengenal secara umum. Tidak lama kemudian tiba waktunya makan malam. Tim produksi menyiapkan makan malam berdasarkan jawaban pertanyaan pertama. Menyajikan makan malam yang melimpah untuk semua orang. Setiap hidangan di depan Liu Ruyan diberi bawang daun, jahe, dan bawang putih. Staf juga dengan perhatian memberi dia durian. Berlapis demi lapis, terus terpesona. Begitu di atas meja, Liu Ruyan secara refleks mengulurkan tangan ingin menutup hidungnya. Tapi entah apa yang dia pikirkan, lalu menurunkan tangannya kembali. Ternyata mereka memang menyiapkan durian khusus. Tim produksi memang memperhatikan. Setelah mengatakannya, dia kembali dengan semangat menancapkan sepotong ke dalam mulutnya. Liu Ruyan selama ini sangat pemilih terhadap makanan. Saat makan di luar, pantangan makanannya begitu banyak hingga pelayan diam-diam mengernyit. Saat kami baru bersama, dia kadang pulang terlambat setelah syuting. Aku memasak mie untuknya. Awalnya aku tidak tahu dia punya pantangan. Dia akan menumis wajan dengan bawang daun, jahe, dan bawang putih. Dia juga tidak memberitahuku, lalu tetap memakannya. Untungnya ada pembantu di rumah. Aku jarang kesempatan memasak. Kemudian aku mendengar dari asistennya. Barulah aku tahu dia memiliki begitu banyak pantangan. Setelah itu, ketika aku memasak, aku menghindari bahan dan bumbu itu. Aku masih ingat saat Liu Ruyan menyadari aku mengingat pantangannya. Aku merasa terkejut dan terharu. Dia memelukku seperti anjing dan menggosokkan diri. Dia berkata bahwa diingat untuk menghindari makanan tertentu adalah hal yang sangat menyenangkan. Malam itu dia langsung memakai baju yang baru dibelinya. Berikan hadiah padaku. Hujan di luar jendela turun sepanjang malam. Sementara Liu Ruyan bermain baret yang menari sepanjang malam. Melihat dia menahan rasa mual. Dia juga dengan susah payah menelan durian dan rumput seribu. Di dalam hatiku muncul amarah tak bernama. Aku merampas garpu dari tangannya, melemparkannya ke atas meja, membawanya keluar. Apakah durian enak? Liu Ruyan mengangguk tanpa mengubah ekspresi. Enak sekali. Aku rasa-rasanya memang sangat bagus. Dia berkata sambil memuntahkan. Saat Liu Ruyan mengucapkan kata, dia langsung menjadi tenang. Liu Ruyan menundukkan matanya menatapku. Pupil matanya menyempit sedikit. Seluruh tubuhnya terasa terhenti. Kakak, aku akan berubah. Aku akan belajar lagi makan durian. Tidak akan pilih-pilih makanan lagi. Aku juga akan meniru kebiasaan-kebiasaannya. Bahkan jika itu sepenuhnya berlawanan denganku, tidak masalah. Bisakah kamu tidak lagi memikirkan dia? Tidak apa-apa jika kamu memikirkannya. Aku hanya butuh tempat kecil di hatimu. Aku akan menuruti. Aku berjanji. Liu Ruyan memegang tanganku. Nada suaranya mengandung sedikit permohonan yang rendah hati. Meskipun kata-katanya tidak konsisten, namun aku tetap menangkap intinya. Apakah kamu pernah melihat memo di ponselku? Liu Ruyan yang berdiri di depanku mendengar kata-kataku. Ada secercah kebingungan di matanya, namun segera menundukkan kepalanya lagi. Maaf, aku tidak melakukannya sengaja. Jadi kamu hanya berperang dingin denganku sebelum ulang tahunmu. Tidak heran Liu Ruyan begitu aneh pada waktu itu. Sesampainya di rumah, dia langsung duduk di sofa melamun. Kadang dia juga menanyakan pertanyaan yang tak masuk akal. Seluruh dirinya seperti anjing liar yang tidak memiliki rasa aman. Tidak peduli apa yang kamu bayangkan. Aku jamin bukan seperti yang kamu pikirkan. Liu Ruyan yang terus menunduk mengangkat kepalanya. Terkejut menatapku. Saya menghela napas. Saya mulai menjelaskan tentang memo itu. Karena Ruyan boda. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Penonton sudah tidak sabar menunggu. Cepat kembali. Sutradara acara datang menekan saya dan Liu Ruyan untuk terus merekam acara. Kembali? Saya akan menjelaskannya lagi kepadamu. Bagaimanapun, bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada Bai Yue Guang dan Zhu Shazi. Mata Liu Ruyan langsung bersinar. Di belakangnya seolah ada ekor tak terlihat yang bergoyang. Tanpa memperhatikan sutradara yang ada, Liu Ruyan berlari ke dalam pelukanku. Dia mencium bibirku dengan penuh. Lalu, dengan ekspresi sutradara yang seolah tak melihat apa-apa, dengan gembira menarikku ke restoran. Penonton yang menonton siaran langsung terus-menerus juga melihat perubahan emosi Liu Ruyan. Semua komentar di layar chat berhamburan. Saat pergi, orang-orang hampir hancur. Tapi kembali, mereka pulih sepenuhnya. Kakak,
Apa yang kamu lakukan pada Liu Ruyan? Kakak memberi anjing kecil itu? Han Xiaoban budian. Liu Ruyan menjadi gila. Liu Xiaogo, kamu kontrol dulu ya. Sudut mulut hampir sampai ke belakang kepala. Liu Ruyan, semua orang peduli apakah kamu menjilat dengan baik. Apakah menjilat itu melelahkan? Aku berbeda. Aku tidak peduli kamu. Setelah duduk kembali, Liu Ruyan mulai lepas sepenuhnya. Sambil mengupas udang untukku. Sambil tidak lupa menjatuhkan beberapa peserta wanita lain. Kak, udang ini enak tidak? Kak, mau minum sup sedikit? Kak, makan sayur dulu. Rasanya cukup bagus. Kak, coba ini. Dengar-dengar ini khas di sini. Kak, apakah aku terlalu mengganggu? Semua salah karena aku terlalu suka kakak. Aku ingin merawat kakak sampai detail terkecil. Aku tidak seperti wanita yang hanya makan sendiri. Aku hanya peduli pada kakak. Bai Ningbing dan Lin Ruosui mengangkat kepala dengan wajah tak bersuara. Aku menambahkan satu paha ayam untuk Liu Ruyan. Peringatan dengan suara pelan. Makan lebih banyak. Bicaralah lebih sedikit. Memikirkan Liu Ruyan yang begitu mematikan ternyata menjadi ancaman. Aku langsung ingin tertawa. Kadang-kadang bahkan meragukan pada hari hujan deras itu. Apakah ibunya tidak membawanya ke rumah sakit? Bukankah sutradara di toko Douyin bisa flash sale apa saja? Bisa flash sale Liu Ruyan? Rasanya Liu Ruyan itu tipe. Katakan padanya bahwa dia bisa membantu mencari nama orang tua. Orang yang akan langsung mengirim uang kepadamu. Liu Ruyan menjilat tidak seperti kakak asli. Perhatikanlah, kalau memang tidak berhasil, coba beri satu bungkus racun tikus. Kalau mati, berarti tikus sudah selesai makan. Tim acara juga menyiapkan permainan setelah makan. Tim yang menang dalam permainan, kamu menggambar. Aku menebak, yang klise dapat memilih ruangan terlebih dahulu. Kelompok lain semuanya berpasangan seperti pasangan yang sudah bertahun-tahun. Sangat sinkron. Bukan berarti aku tidak percaya pada diriku dan Liu Ruyan. Tapi aku tidak percaya pada kemampuan melukisku. Liu Ruyan tahu kemampuan melukis ala siswa SD-ku yang luar biasa. Jadi dia secara sukarela mengambil soal pertama menggambar. Liu Ruyan menggambar 3 pengering rambut. Besar, sedang, kecil. Para tamu lain di komentar tampak bingung. Aku langsung melontarkan Peppa Pig. Selanjutnya soal kedua dan ketiga. Tidak peduli seberapa abstrak Liu Ruyan menggambar. Aku bisa cepat menebak maksudnya. Lalu mengucapkan jawaban yang benar. Setelah permainan selesai, tim kami ternyata dipasangkan dengan It Makoto yang pernah belajar melukis secara profesional. Skornya sama. Para tamu setengah bercanda menanyakan apakah sutradara memberi kami bocoran soal bagaimana Jiboda melakukannya. Liu Ruyan tidak berkata apa-apa. Sangat mirip. Juga terkesan tidak masuk akal. Bagaimana dia menebaknya? Sial. Kakak begitu hebat, lagi membuat Liu Ruyan senang. Berkat Ruyan meskipun menggambar biasa saja, tapi poin penting yang harus disampaikan sudah tergambar, jadi mudah untuk ditebak. Mendengar pujianku, Liu Ruyan seluruh dirinya menjadi sombong. Dia menempatkan kedua tangan di pinggul, membusungkan dadanya. Dia melirik ke kamera dengan mengernyitkan bibir. Untuk sementara tidak dipertimbangkan. Saat pelukis muncul dengan komentar di seluruh layar. Siapa yang menanyaimu? Maksudku? Siapa yang menanyaimu? Aku tahu dalam mata kekasih. Dia tampak seperti 11 sih. Tapi kak, jangan terlalu memanjakan dia. Kadang-kadang biarkan dia mendengar kebenaran juga. Apakah kalian mengerti apa itu seni? Kalian semua orang kuno. Gaya lukisan yang dibuat kakakku ini. Jelas sekali ada bayangan Da Vinci. Permainan selesai. Setelah tamu masing-masing grup memilih kamar, kami kembali untuk merapikannya. Tidak ada kamera yang dipasang di dalam kamar. Jadi begitu kembali ke kamar, aku langsung menekan Liu Ruyan ke sofa. Kak, aku belum mandi. Apakah kamu terlalu terburu-buru? Bagaimana kalau kita mandi bersama? Hehe. Duduklah. Mungkin karena melihat ekspresiku yang serius, Liu Ruyan juga terkejut. Kenapa dulu kamu mengejarku? Aku pertama kali bertemu Liu Ruyan di sebuah pesta minum. Saat itu dia baru memulai karir. Dia dipersulit oleh seorang investor. Aku yang membantunya keluar dari situasi itu. Setelah itu, kami kebetulan bertemu lagi beberapa kali. Setiap kali, Liu Ruyan selalu sangat inisiatif. Seiring waktu, kami akhirnya bersama. Tentu saja karena aku menyukaimu. Liu Ruyan menjawab dengan cepat. Nada suaranya tidak terasa palsu. 2 tahun lalu, kami bertemu secara kebetulan di bar. Saat itu, aku mendengar percakapanmu dengan temanmu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ekspresiku agak rumit. Aku tersenyum pahit sambil mengingat. Saat itu temanmu berkata, meskipun usianya lebih tua darimu, tapi dia kaya dan memiliki sumber daya. Bersamanya tidak merugikan. Setelah kamu menjadi terkenal, aku akan menendangnya lagi. Mencari yang lebih muda juga tidak apa-apa. Jadi kamu selalu mengira aku bersamamu demi uangmu. Aku mengangguk. Sebenarnya sejak awal perasaanku terhadap Liu Ruyan sangat rumit. Mungkin pengaruh dari ketidakharmonisan orang tua. Aku tidak begitu percaya pada cinta. Bahkan sekarang aku yakin hati manusia bisa berubah. Makanan dalam masyarakat modern, pria dan wanita sekalipun bersama, tetap bisa putus. Tubuh muda dan seksi sebagai pasangan tidur tidak merugikan. Namun entah sejak kapan, Liu Ruyan semakin menduduki tempat yang penting di hatiku. Aku berkata pada diriku sendiri, semua ini hanya sandiwara. Jangan memberi hati yang tulus. Namun dalam setiap rangkaian asmara berulang, aku tetap tak bisa menahan detak jantungku untuk Liu Ruyan. Aku hanya bisa setelah berulang kali terjerumus, menyiksa diri dengan terus mengingat adegan itu. Dia lebih tua darimu. Bersama dia tidak merugikan. Aku menendangnya. Cari yang lebih muda. Aku bersama Liu Ruyan selama 2 tahun. Aku juga bingung selama 2 tahun. Sampai 2 bulan yang lalu. Sehari sebelum ulang tahun Liu Ruyan, aku mendengar dia sedang menelepon seseorang. Dia berkata,
Tenang saja, dalam 2 hari ini aku akan mengungkapkan semuanya kepadanya. Aku akan mengatur hubungan kami dengan baik, tidak akan memengaruhi karir. Pada waktu itu sikap Liu Ruyan padaku sangat aneh. Aku mengira dia bosan. Dia menggunakan kekerasan dingin untuk memaksaku putus. Jadi pada detik sebelum Liu Ruyan memadamkan lilin ulang tahun, aku mengajukan putus. Namun aku tidak menyangka setelah hujan deras, Liu Ruyan muncul di depan pintu rumahku. Weibo menjadi gila. Setelah paparazzi memotret, semuanya di luar kendaliku. Aku dan Liu Ruyan ikut acara ini bersama. Bukankah itu juga ingin memberi perpisahan yang terhormat bagi masa lalu kami? Menyebut hal ini, Liu Ruyan tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan suara pelan, dia berkata, apakah mungkin aku memang menyukaimu? Itulah mengapa dia mengejarmu. Ada kesalahpahaman besar di antara kami. Jadi, katakan semua keraguanmu sekaligus. Aku bisa menjelaskannya. Pertama, tentang kejadian di bar 2 tahun lalu yang kamu sebutkan. Liu Ruyan mengangkat kepala dan menjelaskan dengan suara pelan. Orang itu dibawa oleh teman saya. Jika kamu mendengarkan sedikit lebih lama, kamu akan tahu begitu dia selesai berbicara. Aku menumpahkan minuman keras kepadanya. Lalu aku memukulinya. Kemudian aku baru menyadari bahwa sebenarnya Liu Ruyan yang memukuli orang itu. Orang itu adalah pelatih taekwondo. Ternyata Liu Ruyan yang dipukuli. Dia malah bersikeras mengatakan itu pertarungan timbal balik. Hidungnya memar dan wajahnya bengkak selama setengah bulan. Tidak berani datang menemuiku. Selain itu, pada malam sebelum ulang tahunku, aku mengungkapkannya kepadanya. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, karena aku melihat memo kamu. Ada satu judul yang berbunyi tentang dia. Di dalamnya ditulis tentang selera dan pantangan seorang wanita, dan hal itu kebetulan berlawanan dengan saya. Aku mengira kamu selalu memiliki cahaya bulan putih di hatimu. Padahal aku hanya hiburanmu, menunggu dia kembali. Kamu akan putus denganku. Ternyata begitu dia kembali, kamu tidak bisa menunggu lagi sesaat pun, bahkan tidak merayakan ulang tahunku bersamaku. Tanpa henti, kamu mengajukan putus cinta kepadaku. Liu Ruyan melontarkan serangkaian tuduhan. Aku agak tak berdaya. Aku menepuk kepalanya dengan lembut. Pernahkah kamu melihat orang yang mencari pengganti, yang mencari yang sepenuhnya berlawanan dengan cahaya bulan putih? Liu Ruyan terdiam selama 2 detik, seakan mengerti sesuatu. Dengan terburu-buru menanyakan lagi, siapa pemilik gaun bermotif bunga di rumahmu 2 hari yang lalu? Sepupu perempuanku menginap di rumahku beberapa malam, yang dia tinggalkan. Kamu bilang selera kakak perempuan kita juga cukup khusus. Ya, lalu mulai menghubungi kerabat secara sembarangan. Jadi celana dalam yang kamu belikan untukku malah dipakai oleh adik perempuan. Aku menggelengkan kepala. Bukankah adik perempuanku memelihara anjing yang belum terlatih dengan baik? Suka buang air kecil di mana saja. Popok yang disiapkan terlalu besar. Aku pun memberi celana dalam itu kepada anjing. Awalnya aku pikir Liu Ruyan akan marah. Ternyata dia tetap tenang. Tidak apa-apa. Bukan hanya untuk dipakai wanita jahat lain saja. Catatan internal. Aku menghela napas. Aku mengelus rambutnya, menjelaskan sambil tersenyum pahit. Di memo itu tertulis namamu. Orang tuaku menikah demi urusan bisnis. Hubungan mereka selalu buruk. Setelah melahirkan aku, mereka sepertinya selesai dengan tugas mereka. Masing-masing memiliki keluarga di luar. Mereka bersatu demi kepentingan. Pernikahan mereka dipenuhi perhitungan cerdas. Jangan pernah biarkan lawan mengetahui kartu rahasia dan kelemahanmu. Itu adalah pelajaran pertama yang mereka ajarkan padaku. Jadi aku selalu tidak berani memberitahu Liu Ruyan seberapa besar cintaku padanya. Cintaku padanya hampir sepenuhnya 9/10. Aku hanya menampilkannya 3/10. Lagi pula saat itu aku selalu berpikir, Liu Ruyan bersamanya karena kepentingan. Aku jadi lebih tidak mau mengakui bahwa aku jatuh cinta padanya. Selama aku tidak mengakui bahwa aku mencintainya, aku tidak akan bisa dimanipulasi. Jadi aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu perhatianku dan pemahamanku tentang Liu Ruyan. Aku terus-menerus menghipnotis diriku sendiri. Aku dan Liu Ruyan bukan sedang berpacaran. Aku yang menafkahi dia. Jadi meskipun ingin mengakhiri, aku harus yang mengakhiri. Alasannya sangat absurd, tapi memang itu pemikiran terkuatku. Jadi ingatlah setiap kebiasaan kecilku. Ingat semua pantangan makananku. Ingat setiap hari khusus tentangku. Liu Ruyan langsung membuka mata lebar-lebar. Telinganya sedikit memerah. Seluruh tubuhnya bersemangat dan bergetar. Meskipun aku sangat tidak ingin mengakui. Tapi pada akhirnya aku mengangguk. Betul? Tidak salah. Aku ingat suara Liu Ruyan agak serak. Ya? Kakak, kamu mencintaiku. Aku mencintaimu. Semuanya sampai sekarang. Tidak ada yang perlu disangka lagi. Kelopak mata Liu Ruyan langsung memerah. Mata jernihnya seketika menjadi berkabut. Aku masih ingin mengatakan sesuatu. Belum mengucapkan kata. Bibirnya tertutup oleh Liu Ruyan. Hatiku berdebar-debar. Di dalam ruangan yang sunyi, terasa sangat jelas. Bibir Liu Ruyan terasa hangat, seolah-olah mengalir listrik. Setelah satu ciuman, Liu Ruyan dengan suara serak mengaku padaku. Pernapasannya masih agak cepat, pipi sedikit memerah, bibirnya masih berkilau. Terlihat sangat menggoda. Aku menggelengkan kepala, pandangan melayang. Tidak berani lagi menatap wajahnya. Kalau tidak, aku takut akan menjadi sangat buas. Di lokasi perekaman acara, aku menjatuhkan dia dan Liu Ruyan, lalu berbicara terbuka. Setelah menghilangkan semua kesalahpahaman, bajingan itu mulai benar-benar lepas kendali. Kebiasaannya adalah selalu menarikku kemanapun pergi. Seringkali ingin selalu menempel padaku. Meskipun ini adalah acara kencan, tapi perilaku Liu Ruyan yang terus-menerus memamerkan kebahagiaan berpasangan masih menimbulkan ketidakpuasan banyak netizen. Jadi atas permintaan kuat netizen, tim produksi khusus mengatur 1 hari kegiatan terpisah antara pria dan wanita. Setelah mengetahui berita itu, Liu Ruyan langsung menatap marah dan membalas netizen. Kenapa harus memisahkanku dari kakak? Apakah kalian tidak punya suami masing-masing? Ya? Betul, Liu Ruyan. Suamimu tidak menginginkanmu lagi. Jika sekarang ada orang yang memberitahunya, selama memakai setelan,
Bisa bergabung ke tim pria. Liu Ruyan pakai pakaian pria. Tapi tidak peduli seberapa tidak senang Liu Ruyan, kami akhirnya tetap beraksi terpisah. Tim produksi membuat tim pria dan wanita beraksi terpisah. Semua demi menciptakan momen viral. Jadi tema hari ini adalah hal-hal yang ingin dicoba tapi tidak berani melakukannya. 3 orang bergiliran menjadi kapten, membawa 2 orang lainnya untuk mencoba bersama. Aku sudah lama ingin melakukannya, tapi tidak pernah ada kesempatan untuk mewujudkannya. Setelah mencoba bersama It Makoto dan Fang Yuan, aku langsung membawa semua orang ke bar. Lalu dalam satu napas memesan 10 gadis. Hehe. Aku sudah lama dengar dari teman-temanku, pelayanan di tempat ini memang bagus. Sebelumnya pernyataan Liu Ruyan, saya belum pernah mencobanya. Hari ini memang ingin melihat-lihat. Bahkan kalau dia tahu, saya masih bisa mengaku bahwa itu karena acara membutuhkan saya masuk ke bar. Komentar di layar langsung memanas. Apakah ini boleh disiarkan? Kakak memang punya selera yang bagus. Cewek-cewek di tempat ini kualitasnya bisa dibilang tertinggi di kota. Saya pernah ke tempat lain dan melihat ceweknya. Saya bahkan tidak mau bilang makan piring buah saya. Saya hampir harus melapor ke polisi. Katanya sampai tingkat perampokan. Kamera tidak menangkap apa nama. Itu toko yang mana? Saya punya teman yang akan segera melakukan operasi pengikatan kepala. Operasi pemotongan massal. Sebelum operasi, saya ingin tahu alamat toko ini. Jangan sampai Liu Ruyan tahu. Kalau tidak, dia akan kehilangan mutiara kecil lagi. Baik. Saya langsung pergi ke ruang siaran Liu Ruyan untuk spam. Cewek-cewek ini tidak hanya cantik, karakternya juga bagus. Mereka sangat pandai bergaul. Dalam kurang dari 10 menit, mereka membuat It Makoto dan Fang Yuan yang awalnya canggung dan menolak menjadi tertawa lebar. Tidak hanya netizen di layar kami, mereka juga mulai bersorak. Ya Tuhan, kalau saya bisa berbicara dengan mereka sekali, saya akan tinggal di villa dengan aset 5 miliar. Saya juga bersedia. Kalau bisa dapat wanita seperti ini, 9 lainnya beri saya juga bisa terima. Inilah hari yang seharusnya kami, pria, jalani. Kami bekerja keras setiap hari. Mengapa tidak mengambil beberapa cewek? Jika dihitung mundur 10.000 langkah, cewek-cewek ini tidak boleh mengejar saya secara aktif. Beri saya 1 miliar lagi. Setelah bersantai, kembali ke villa. Anggota grup perempuan sudah sampai di rumah. Liu Ruyan sedang memasak di dapur. Apakah butuh bantuan saya? Liu Ruyan menggelengkan kepala dengan wajah dingin. Sepertinya dia sudah tahu. Saya baru saja memberitahu cewek itu. Saya agak gugup mencari-cari topik. Tambahkan sedikit gula ke telur orak-arik tomat. Segar? Enak. Liu Ruyan melirikku. Dengan wajah dingin, dia menaruh sedikit gula ke dalam panci. Kalian hari ini mau ngapain? Pergi ke warnet main game. Walaupun tidak senang, tapi Liu Ruyan tetap menjawab pertanyaanku. Begitu saja sederhana. Tidak tahu di mana kalimat ini menyalakan sesuatu. Liu Ruyan, dia tampaknya lebih marah. Seluruh tubuhnya penuh kemarahan. Matanya merah karena marah. Aku sedang syuting di luar. Di dalam hati terus memikirkanmu. Khawatir padamu. Pertama kali rekaman acara sendirian terasa tidak nyaman. Kamu malah baik-baik saja. Sangat beradaptasi. Kamu bahkan memanggil cewek itu. Memberi mereka minum. Juga makan buah yang mereka beri. Aku menggaruk kepala karena merasa bersalah. Penjelasan yang kering. Aku hanya bermain peran dengan mereka. Yang paling kusukai tetap kamu. Melihat Liu Ruyan tanpa agak melonggarkan ekspresi. Aku kembali mulai mengarang kebohongan. Itu semua demi kebutuhan acara. Mereka pesan. Aku tidak berani memesan. Duduk di satu sisi menyanyi. Menunggu mereka datang. Anakku begitu cantik. Bagaimana aku bisa pergi keluar mencari itu? Wajah muram Liu Ruyan kembali agak cerah. Tapi tidak tahu apa yang terlintas lagi. Wajahnya kembali menjadi gelap. Kata-kata manis. Biasanya dalam situasi seperti ini, membalikkan keadaan. Mengalihkan kontradiksi adalah cara yang tepat. Jadi, kamu memang tidak ada habisnya. Begitu tidak masuk akal. Kamu lucu ya. Kami pria setiap hari bekerja keras di luar. Setelah kembali, masih harus memperhatikan sikapmu. Aku sudah minta maaf. Kamu masih mau apa lagi? Sudahlah, kamu boleh berpikir sesukamu. Aku lelah. Aku dulu kembali ke kamar untuk istirahat. Liu Ruyan melihat aku sepertinya benar-benar marah. Seketika aku panik. Dia buru-buru mengejarku. Netizen ikut serta sepanjang pertarungan sengit ini. Di komentar langsung mengaku belajar sesuatu. Kata itu terdengar familiar. Tidak terdengar jelas. Coba lagi. Kak, bermain dengan Liu Ruyan seperti bermain dengan anjing. Semua cuma akting sesaat. Semua itu mereka yang memesannya. Aku tidak berani memesannya. Mereka semua sudah minta maaf. Kamu masih mau apa lagi? Cintamu boleh berpikir sesukanya. Liu Ruyan memang begitu. Kakak kami lelah setelah syuting sepanjang hari. Setelah pulang, masih harus memperhatikan sikapnya. Benar-benar tidak bersahabat. Aku baru saja masuk kamar. Liu Ruyan langsung mengikutinya masuk. Begitu masuk, dia memelukku. Dengan suara manja, dia meminta maaf. Kakak, aku tidak sengaja membuatmu tidak suka sambil bersikap manja. Tidak memberi kamu muka. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi wanita jahat di luar sana begitu licik. Kakak juga begitu tampan. Kalau mereka menggoda kamu, aku harus bagaimana? Aduh, kakak jangan marah. Sebenarnya aku tidak marah sama sekali. Tapi di depan banyak netizen, aku menenangkan Liu Ruyan selama 5 menit. Ternyata belum berhasil menenangkannya. Aku merasa agak memalukan. Jadi, tidak peduli bagaimana Liu Ruyan bersikap manja, aku menahan tawa dan menahan wajah. Selama makan malam, Liu Ruyan terus-menerus mendekat untuk berbicara. Sekali lagi mengupas udang, sekali lagi menyajikan sup. Aku berpikir sudah cukup, lalu memberinya sikap baik. Setelah makan malam, 2 kelompok lain pergi jalan-jalan. Aku ada urusan kerja, jadi kembali ke kamar. Setelah selesai urusan, menutup komputer, Liu Ruyan menempel lengket ke arahku. Setelah 1 kali kehangatan, Liu Ruyan kembali menyebutkan hal tentang sore tadi. Aku tidak sengaja cemburu. Sebenarnya aku sangat murah hati, sangat memiliki toleransi terhadap orang lain. Semua salahku karena terlalu rendah diri. Aku merasa kakak begitu hebat. Saat kuliah,
Aku pernah dikejar sekaligus oleh jagoan kampus dan bidadari kampus. Jadi aku sempat terburu-buru. Liu Ruyan, aku ingat sudah menjelaskan kepadamu 1000 kali. Jagoan dan bidadari kampus kami adalah 2 ekor anjing liar. Sekarang di mana ada universitas yang menilai jagoan dan bidadari kampus karena kenyang? Bagaimanapun, aku tidak peduli pada kakak. Kamu begitu hebat. Aku tidak memiliki rasa aman. Lalu kamu ingin rasa aman seperti apa? Liu Ruyan menggerakkan matanya. Mulai menuntut lebih. Misalnya mendapatkan sertifikat nasional atau semacamnya. Itu saja buku sertifikat merah itu? Barang aneh. Aku bilang kenapa saat makan malam begitu mudah diajak bicara. Ternyata dia menunggu aku di sini. Membayangkan itu membuatku semakin marah. Detik berikutnya di bawah saksi penonton seluruh internet. Liu Ruyan yang top influencer karena membuat pacarnya marah. Diusir keluar kamar. Malam itu kamu memintaku tidur di ruang tamu. Liu Ruyan pada saat itu tahu harus memeluk selimut. Bantal menghadap kamera. Kepada netizen berkata, kakak sangat mencintaiku. Aku hanya bicara sembarangan. Lalu berhasil menenangkannya. Bagaimana aku diusir keluar kamar? Aku tidak diusir keluar kamar. Ya, aku yang mengusulkan untuk tidur di sofa ruang tamu. Saat tidur, aku menggemeretakan gigi, mendengkur, dan kentut. Aku takut mengganggu istirahat kakak. Bagaimanapun, kakak paling mencintaiku. Dia malah tidak rela mengusirku keluar. Sudah kukatakan, itu memang aku yang secara sukarela memintanya. Komentar layar penuh tanda tanya. Liu Ruyan dari kepala sampai kaki. Mulutnya paling keras. Dia adalah lulusan terbaik kelas penurut kami. Jika Liu Ruyan mati setelah dibakar, yang tersisa hanya mulut. Tidak bisa terbakar habis. Tengah malam Liu Ruyan tetap diam-diam masuk. Tidak ada cara. Siapa yang membuat hatiku lunak? Selesai. Terima kasih telah menonton.